Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Nah, Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Saya mau tanya, tantangan iman di zaman sekarang, saya mau tanya, besar atau kecil? Yang sering ngerusak iman umat ada atau tidak? Ayah apa loba? Ayah apa loba? Apalagi di Purwakarta, betul? 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 Saya mau tanya, di Purwakarta yang sering menebarkan kesesatan ada atau tidak? Ada atau tidak? Saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan, ada atau tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Obsesi diri saya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah obsesi ideologis. Obsesi ideologis apa? Saya ngerti bangsa ini dibangun dengan landasan Pancasila. Saya ngerti bangsa ini dibangun dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu sumpah setia seorang tentara, sumpah setia seorang Polri. Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wargi sadaya, sehat walafiatnya, mudah-mudahan tiap pandang tayungan Gusti Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sahabat, saudara-saudaraku lamunan Hatta Islami Channel di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan membahas tantangan Kang Deddy di Jawa Barat. Ya, setelah terpilih ini, Kang Deddy ini mengajak kepada seluruh warga Jawa Barat, tentunya ini ada satu permasalahan, yaitu intoleran dan radikalisme, yaitu bagaimana menghadapi cara-cara para Ba'alawi yang senantiasa keras, radikal, dan mengajak kita umat untuk saling bermusuhan, mengadu domba, fitnah, menarasi-narasi provokasi yang disampaikan oleh para Ba'alawi, baik oleh Rizik Syihab, baik oleh Bahar Smith, dan oleh yang lain-lain. Ini satu tantangan tentunya buat kita semua warga Jawa Barat untuk melawan itu semua. Sudah tidak ada lagi keturunan Rasulullah dari Ba'alawi. Jelas-jelas Ba'alawi yang mengaku habaib itu bukan keturunan Rasulullah. Lain keturunan Rasulullah di Medan itu mah, ya. Ngaku-ngaku hayang ngeunah cicing di Indonesia, di negara orang, jual
nasab Rasulullah, merusak kesucian Rasulullah, berara itu anu kitu laknat kayak gitu. Nah, untuk itu kepada saudara-saudaraku, kita jangan diam, mari kita bantu pemerintahan Jawa Barat, khususnya gubernur Jawa Barat, untuk melawan radikalisme dan intoleran. Sebab di kita ini, di Indonesia ini, banyak agama yang harus sama-sama hidup bersama dalam satu negara dan bersama-sama untuk menikmati apa yang ada di situ. Dan Allah pun tidak mengharapkan umat ini semua masuk Islam, tidak ya. Kan sudah disiapkan neraka, ya, disiapkan surga. Yang Islam, yang bukan Islam, Islam yang takwa dan iman, Islam yang sumberadul dan sebagainya. Jadi sudah ada tempat-tempatnya. Jadi tidak, Allah tidak mengharapkan seluruh umat manusia ini masuk Islam, tidak ya. Yang mau saja, yang yakin saja, yang percaya saja, gitu ya. Jadi kita harus perangi nih para habaib, para ba'alawi ini yang sudah mulai kurang ajar dan memeras kita, ya, memeras umat, mengadu domba umat, ya. Dia enak-enak nangkring, yang disuruh cari duit ini mukibul, ini mukibinnya yang masih bodoh, yang udah pintar enggak ya. Untuk itu lepaskan diri kita dari terikatan dengan Ba'alawi. Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah, keturunan iblis mana? Iblis bisa keturunan sing demi Allah. Oh tuh, aku Ba'alawinya nggak pernah ada. Aku lebih mulia mukodamnya nggak ada. Pakai mukodam apa? Ngebohong doang. Kesana kemari ngebohong. Mau bodoh orang, anu bodoh. Nah, mentak orang ulah bodoh, kudu pintar. Jadi mau bisa dibawa bodoh. Kita cekang dari ge, nya. Baik sahabat wargi sedaya, ayo kita simak nih ya pernyataan Kang Deddy dan Ba'alawi yang merusak Jawa Barat, merusak warga Indonesia ya, yang membuat warga Indonesia jadi bodoh ini para Ba'alawi yang seperti ini. Ayo kita simak, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan mudah-mudahan Allah bukakan jalan kemudahan, Allah berkahi dengan rezeki yang barokah, dan Allah beri umur panjang yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita perangi Ba'alawi, dan jangan lupa kita simak video ini agar kita tahu dan mengerti dulu. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Siapa? Berasal dari mana? DNA-nya dari mana? Genetikanya dari mana? Ini adalah upaya sistematis. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Kalau anak keturunan Fatimah, ada hadisnya Nabi yang mengatakan, anak Abuhuma, aku adalah ayah daripada Hasan dan Husain. Nah, kalau bin Sarman pakai hadis yang mana? Lu paham nggak? Bin Sarman aja pakai diganti. Bin Ono dan bin ini, unyil. Udah gitu katanya mudah Habib. Dia punya tesis yang mana? Tesis itu diajukan di universitas, diuji depan para doktor, para profesor yang ahli. Nanti ada kesimpulan. Tesis yang dilempar ke masyarakat itu bukan tesis, itu namanya provokasi. Kira-kira jelas gak?
Mau ngapain sih teriak-teriak bilang ini difitnah atau apalah? Kalau memang bener lo yakin siapa diri lo yang sebenarnya, ya udah tinggal lo buktiin ya, supaya gue juga yakin. Kalau gue sih sorry aja, dari dulu sampai sekarang gue nggak percaya, gue nggak mudah terdoktrin. Kata orang lo tuh si ini, kata orang lo tuh si ini, lo tuh si ini. Oh enggak, karena kenapa? Emang gue kagak tahu siapa lo gitu loh. Tanpa ada bukti, ya gimana gue mau percaya? Kan sesimpel itu sebenarnya gitu ya. Ya udah sekarang tinggal dibuktikan saja. Oke, selesai kan? Bagaimana seorang Habib ada yang mengharamkan anak-anak NU untuk masuk ke Banser. Orang-orang Jawa, anak-anaknya jangan sampai masuk ke Banser, jangan sampai masuk ke Ansor. Itu dilakukan oleh para habaib. Apa? Tidak ada yang berani menghina Hasyim Asy'ari di Indonesia ini kecuali dari Ba'alawi Faisal Asgaf. Bagaimana terakhir Twitter dia menghina ketum PBNU kita, Gus Yahya. Tidak ada yang lain yang berani seperti itu kecuali dari Ba'alawi. Gus Dur siapa yang berani? Yang berani menghina Gus Dur, menghina Teh Yeni. Itu hanya Faisal Asgaf. Yang ada itu Ba'alawi atau mukhibin-mukhibinnya itu mempersekusi para kiai. Kiai-kiai kita dipersekusi dari zaman dulu oleh orang-orang yang mengaku turun Nabi yang tidak terverifikasi. Pernyataan saya bahwa ilmu nasab itu tidak sesuai dengan kriteria akademik itu terbukti karena diakui sendiri oleh mereka. Mereka mengakui bahwa kita tidak mensyaratkan kok adanya naskah sezaman. Dalam konteks itu seharusnya sudah selesai bahwa ilmu nasab, karena saya mengatakan itu dan dikonfirmasi oleh lawan bicara saya pada waktu itu, ya sebenarnya sudah selesai bahwa ilmu nasab yang digunakan Rabithah Alawiyah dalam hal ini bukan berarti salah, tapi tidak memenuhi syarat akademik. Nah, terkait dengan syarat akademik, ilmiah, apakah tauhid bisa diilmiahkan dan sebagainya, ayo kita diskusikan ulang. Mudah-mudahan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad betul-betul penelitian ilmiah yang bisa bertanggung jawabkan. Teruskan, terus lanjut, tidak usah gentar, tidak usah minder. Penelitian sangat ilmiah, kecuali ada kalter yang ilmiah lagi. Kalau hanya sekedar reaksi emosi tidak menjadi penghalang. Penelitian ilmiah harus kita hormati. Ijtihad ilmiah harus kita hormati. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Tidak akan salah, tidak akan keliru selamanya benar ijtihadnya. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Imad. Selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka Kiai Imad benar. Kecuali kalau sudah ada yang mengkantar, mengalahkan atau dengan kebenaran yang betul-betul bertanggung jawab secara ilmiah. Nah, faktor apa saja sebab saya membahas nasab Ba'alawi ini adalah ya dari Ba'alawi sendiri. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya, pengakuan ini harus diverifikasi, betul atau tidak. Ternyata tidak betul menurut penelitian saya dan dikuatkan oleh hasil tes DNA yang melenceng itu. Itu sudah sangat saling menguatkan dan saya kira sudah tidak bisa lagi bergerak ke arah bahwa kita harus tetap mengakui husnudzon. Lah husnudzon itu tidak bisa lagi kita jadikan sebagai sebuah dalil ketika sesuatu itu sudah jelas salah. Karena di dalam kaidah ilmu nasab dikatakan an-nasabu al-aslu fin nasabi as-sihhah. Asal daripada nasab itu adalah sahih sampai datangnya dalil yang membatalkan. Nah, kalau Ba'alawi ini sudah banyak dalil yang membatalkan, maka dia sudah tidak sahih lagi. Tidak boleh lagi kita mengakui Ba'alawi ini sebagai turun Nabi. Kemudian, adakah pidana? Sudahkah dilaporkan agar ada efek jera? Saya belum sampai ke arah tindakan hukum ya terhadap pengakuan-pengakuan klaim-klaim cucu Nabi. Tetapi apabila masyarakat itu menghendaki itu, masyarakat bisa untuk mencoba melaporkan
kepada pihak-pihak berwajib, apakah nanti ada pasal-pasal yang bisa untuk dijadikan pegangan oleh pihak kepolisian untuk menjerat orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi yang sudah tidak terkonfirmasi oleh kitab nasab, oleh kitab sejarah dan tes DNA itu. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib. Karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya dan menjadikannya seperti wali. Wali gimana? Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran. Dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan. Mengaku-ngaku keluarga Nabi Muhammad, padahal ini bukan keluarga Nabi. Satu, pukul ini dengan pukulan yang menyakitkan. Dipukul dengan pukulan menyakitkan. Jadi ulun kada nyuruh ngeroyok, bukan. Maksudnya ini kira imam, ada hakim yang menangkap. Tangkap, dipukul, dicambuk kata saraya. Pokoknya dipukul dengan pukulan yang menyakiti, yang menjarai. Satu. Yang kedua, yushharu. Ini bukan ujar ulun, ujar Imam Malik. Itu dipukul dengan pukulan yang keras, yang membuatnya jerah. Yang kedua, yushharu, umumkan lawan orang lain, tunjukkan ini orang yang mengaku Habib. Ini orang yang mengaku keluarga Nabi padahal bukan. Untuk menjadi pelajaran bagi yang lain, jangan coba-coba mengaku-ngaku keluarga Nabi kalau bukan keluarga Nabi Muhammad. Ini bukan ujar ulun, ujar Imam Malik. Dan yang ketiga, wa yuhbasu tawilan, dan penjara ini dalam waktu yang lama. Kurung. Jadi menurut penelitian secara filologi, orang Yaman ini bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus. Berarti mustahil sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Profesor Menahem Mahani, secara ilmu genetika haplogrup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah J1. Haplogrupnya Ba'alawi itu haplogrupnya adalah G. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambahan lagi, keyakinan saya itu dengan berbagai macam arogansi dan khurafat-khurafat yang tadi saya utarakan, lengkap sudah hakul yakin saya.